Sahabat Khazanah Ilmu Langit semua, pernah mendengar nama Atlantis? Kota yang berada di bawah laut ini dijuluki sebagai kota misterius. Konon dikatakan bahwa Atlantis adalah sebuah kota kaya raya dengan peradaban canggih dan modern yang lenyap karena suatu bencana. Di berbagai film, Atlantis digambarkan sebagai kota yang hilang karena melindungi kekayaannya. Gagasan tentang Atlantis yakni benua yang disebut hilang di masa lalu terus menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak peneliti menyebut Atlantis kini ada di berbagai tempat, namun belum bisa dibuktikan pasti. Atlantis kerap diceritakan sebagai masyarakat utopis maju yang memegang kebijaksanaan yang dapat membawa perdamaian dunia. Ribuan buku, majalah, dan situs web dikhususkan untuk meneliti dan mengenalkan Atlantis. Bahkan beberapa orang telah kehilangan kekayaan dan dalam beberapa kasus kehilangan nyawa karena mencari Atlantis. Tidak seperti banyak legenda yang asal-usulnya hilang ditelan waktu, sejarah telah mencatat persis kapan dan di mana kisah Atlantis pertama kali muncul. Dikutip dari Life Science, kisah Atlantis pertama kali diceritakan dalam dua dialog Plato, Timaeus, dan Critias, yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Meskipun hari ini Atlantis sering dianggap sebagai utopia atau khayalan yang damai, tapi Atlantis yang dijelaskan Plato dalam ceritanya sangat berbeda. Dalam bukunya, Encyclopedia of Dubious Archaeology, Profesor Arkeologi Ken Feder mencatat bahwa dalam cerita Plato, Atlantis bukanlah tempat untuk dihormati atau ditiru sama sekali. Atlantis bukanlah masyarakat yang sempurna. Justru sebaliknya, Atlantis adalah perwujudan dari negara yang kaya secara materi, maju secara teknologi, dan kuat secara militer yang telah dirusak oleh kekayaan, kecanggihan, dan kekuatannya. Sebagai propaganda dalam kisah moralitas Plato, legenda Atlantis lebih dianggap sebagai kota saingan heroik Athena daripada peradaban yang tenggelam. Jika Atlantis benar-benar ada hari ini dan ditemukan utuh dan berpenghuni, penduduknya mungkin akan mencoba membunuh dan memperbudak kita semua, kata Feder. Sejauh ini, banyak peneliti mengungkapkan bahwa Plato menjadikan Atlantis sebagai alat plot untuk ceritanya, karena tidak ada catatan lain tentangnya di tempat lain di dunia. Tidak ada bukti dari sumber manapun bahwa legenda tentang Atlantis sudah ada sebelum Plato menulis tentangnya. Benua yang hilang. Terlepas dari asal-usulnya yang jelas dalam fiksi, banyak orang selama berabad-abad mengklaim bahwa pasti ada kebenaran di balik mitos Atlantis tersebut. Kemudian banyak yang berspekulasi tentang di mana Atlantis akan ditemukan. Bahkan sudah tak terhitung, para ahli yang coba menemukan Atlantis berdasarkan fakta yang sama. Kandidat yang bisa diduga sebagai bagian dari Atlantis dengan disertai dengan kumpulan bukti dan argumennya sendiri antara lain Samudra Atlantik, Antartika, Bolivia, Turki, Jerman, Malta, dan Karibia. Oppenheimer Theory. Stephen Oppenheimer, tahun 1947 sampai tahun 2018, adalah guru besar di Oxford University, Inggris, seorang peneliti struktur DNA manusia selama puluhan tahun, mulai DNA manusia yang sudah punah hingga DNA manusia penghuni bumi saat ini. Metode penelitian yang digunakannya merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu, ilmu kedokteran, geologi, linguistik, antropologi, arkeologi, dan folklore. Bukunya yang berjudul Eden in the East adalah laporan hasil penelitiannya. Ia pernah memaparkan hasil penelitiannya itu di Widya Graha Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Tesis utamanya, bahwa orang Polinesia, penduduk benua Amerika, bukan berasal dari China seperti yang selama ini dikenal, melainkan berasal dari orang-orang yang datang dari dataran yang hilang di Asia Tenggara. Penyebaran kebudayaan dan peradaban tersebut disebabkan banjir besar yang melanda bumi. Oppenheimer teori dengan tegas menyatakan bahwa nenek moyang induk peradaban manusia modern Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia, berasal dari tanah Melayu yang dulu disebut Sundaland. Hasil penelitiannya juga menyimpulkan bahwa Sundaland adalah sebuah wilayah daratan luas yang merupakan cikal bakal kepulauan Nusantara. Pada periode glasial terakhir, yaitu sekitar 18.000 tahun yang lalu,
volume air laut surut hingga 120 meter, yang berakibat pada Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali menyatu. Ini yang kemudian dikenal sebagai wilayah daratan luas yang disebut Sundaland. Sundaland memiliki peradaban yang tinggi. Namun peradaban ini akhirnya tenggelam setelah terjadi banjir besar yang menerjang bumi sekitar 14,000 sampai 7,000 tahun lalu, yang mengakibatkan air laut naik sekitar 150 sampai 200 meter. Para penghuni daratan Sundaland ini kemudian mengungsi dan menyebar ke berbagai wilayah, yang kemudian menurunkan ras-ras baru di muka bumi. Inilah inti teori Out of Sundaland. Ahmad Yanwana Samanto, dengan bukunya, Atlantis, Benua yang Hilang telah ditemukan, lokalisasi definitif peradaban Plato yang hilang, yang dalam edisi terjemahan Indonesianya bertajuk, Indonesia ternyata tempat lahir peradaban dunia. Sedangkan Oppenheimer dengan bukunya, Eden in the East, Benua tenggelam di Asia Tenggara, dengan fokus utama pada hasil penelitian penelusuran jejak genetika umat manusia, akhirnya menyimpulkan bahwa Indonesia atau tepatnya Nusantara adalah lokasi tanah surganya Nabi Adam dan Siti Hawa, Bapak dan Ibu Agung umat manusia sedunia, serta habitat tempat persemaian peradaban, budaya dan ilmu pengetahuan awal umat manusia cerdas yang menjadi lahan garapan para Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dani Irwanto dalam bukunya, Setelah ribuan tahun, begitu banyak dari kita masih mencari jawaban tentang misteri Atlantis. Dari waktu ke waktu, para ilmuwan telah berusaha mencari bukti-buktinya. Sejak tulisan pertama mengenai kisah Atlantis yang ditulis oleh filsuf Yunani Plato lebih dari 2300 tahun yang lalu, telah ada banyak lokasi yang diusulkan sebagai lokasi Atlantis. Perdebatan yang serius sering terjadi untuk mempertahankan setiap teori tersebut. Keberadaan Atlantis ini didukung oleh fakta yang dijelaskan secara sangat rinci. Selain itu, berbagai kondisi, peristiwa dan hal-hal yang tidak diketahui oleh Plato juga dijelaskan dengan kata-kata yang terinci dan panjang. Pengetahuan terkini tentang kenaikan permukaan laut glasial dan pasca glasial serta tenggelamnya daratan yang terjadi hampir tepat dengan waktu yang disebutkan oleh Plato juga menjadi bukti kuat tentang kebenaran cerita tersebut. Plato menggambarkan keadaan Atlantis dari sudut pandang geografi, iklim, tata letak dataran, tata letak kota, hidrolika sungai dan saluran, hasil bumi, struktur sosial, adat istiadat, mitologi dan kehancurannya secara rinci termasuk dimensi dan orientasinya. Setelah penelitian yang komprehensif, penulis mengungkapkan teori baru bahwa pulau dan kota Atlantis yang hilang adalah terletak di Laut Jawa, seperti dituliskan dalam buku ini. Karya ini dihasilkan dari penelitian dan analisis referensi serta beberapa pengamatan lapangan selama lebih dari 6 tahun. Hal ini menghasilkan bukti-bukti yang konvergen tentang hipotesis tersebut bahwa gambaran kisah Atlantis adalah sesuai dengan lokasi yang dimaksud. Simanjuntak mengkritik Arisio Santos, geolog dari Brasil, yang berpendapat bahwa Indonesia merupakan lokasi peradaban Atlantis yang hilang itu. Menurut Simanjuntak, Santos menggunakan kajian geologi, paleogeografi, dan paleoiklim yang sangat terbatas, tidak menggunakan kajian arkeologi. Bahkan Santos belum pernah berkunjung ke Indonesia. Inilah diantaranya yang menyebabkan banyak kerancuan dalam pendapat Santos soal lokasi Atlantis yang hilang itu. Dalam menanggapi pendapat adanya peradaban Atlantis 12.000 tahun lalu, dan piramida 4.000 tahun lalu, di Nusantara, Simanjuntak memberikan dua alasan penolakannya. Pertama, kerangka waktu kemunculan peradaban keduanya bertentangan dengan bukti-bukti arkeologi. Bahwa kurun waktu 12,000 sampai 2,000 tahun lalu belum ada peradaban di Nusantara ini, yang ada baru kehidupan berburu dan meramu. Kedua, Nusantara tidak mengenal bentuk piramida, namun nenek moyang kita membangun punden berundak untuk sarana menghormat roh leluhur.
Budaya megalitik sendiri baru berkembang sekitar awal Masehi dan terus berlanjut hingga jauh ke zaman sejarah. Indonesia yang diklaim sebagai Atlantik yang hilang, ternyata juga terbantahkan. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Bambang Budi Utomo berpendapat bahwa bukti adanya Atlantis di Indonesia tidak dapat dinalar dan cenderung bersifat cocok logi. Menurutnya, kalaupun memang Atlantis itu ada, tentu letaknya tidak jauh dari Laut Mediterania, di sekitar gunung api Santorini. Kebohongan yang diceritakan satu kali adalah kebohongan. Tetapi kebohongan yang diceritakan ribuan kali akan menjadi kebenaran, Paul Joseph Goebbels. Informasi yang tersebar berulang kali dan terus dibagikan oleh masyarakat, sering berubah menjadi narasi yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Media sosial, medsos menjadi medium paling besar dalam memerankan peran sebagai penyebar informasi. Karena terlalu banyak informasi yang muncul di medsos, masyarakat menjadi mudah tertipu dengan apapun yang dibaca dan dilihat. Tak terkecuali informasi terkait misteri Atlantis. Ketidaktahuan masyarakat dalam mengolah informasi, bisa begitu saja menggiring dan menciptakan wacana baru. Menimbulkan klaim terhadap kebenaran serta ilusi tentang kebenaran itu sendiri. Dalam himpitan masyarakat post-truth, emosi dan keyakinan personal mengambil peran paling banyak dalam penentuan keputusan dan tindakan di dunia informasi. Fenomena mencari Atlantis yang hilang banyak memunculkan kelatahan masyarakat dalam memahami dan memaknai informasi yang tersebar. Terlampau bangga dengan teks yang sifatnya utopis. Saking terlenanya, bahkan sampai melupakan realitas negara sendiri pada saat ini. Banyak PR yang harus diselesaikan untuk sampai pada bentuk negara yang ideal. Pendidikan, ekonomi, hukum, maupun sektor-sektor lain yang masih belum tertangani dengan baik. Dibanding menghayal sesuatu yang utopis dan fiktif, bukankah lebih baik bersama-sama mewujudkan cita-cita bersama? Hiperrealitas maupun paralogisitas akan terus ada ketika penerimaan informasi masih dikonsumsi sebagai doksa, suatu yang diterima dan diafirmasi begitu saja. Proses pemahaman menjadi penting untuk mencerna dan menalar informasi yang didapat. Untuk mampu mengurai informasi, paling tidak kita harus membuka belenggu pikiran. Mengetahui bahwa dirinya tahu dan mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Plato dalam karyanya pernah menuliskan tentang bagaimana manusia mampu mencapai penalaran. Pertama, epitumia, pengetahuan yang hanya berorbit pada spektrum materialistik dan insting primordial. Manusia pada tataran ini, hanya menyinggung persoalan yang tampak dohiri. Sehingga segala apapun yang ia terima dan diyakini, ia klaim sebagai kebenaran. Selanjutnya, pengetahuan dalam ranah tumos. Manusia sudah mulai menggunakan akal budinya. Sehingga ia bisa mengendalikan insting primordialnya dan mulai berpikir analitis meskipun masih didasarkan pada rasa. Terakhir, logostikon, di mana pengetahuan manusia sudah menjadi subjek sentral yang tidak lagi diperbudak dan dikekang. Keberhasilan manusia, lebih-lebih masyarakat, dalam mencapai tingkat logostikon serta tidak terpaku pada dunia hiperrealitas, butuh proses penalaran mendalam terhadap segala sesuatu yang ada. Pun, sama halnya dengan merealisasikan salah satu cita-cita UUD 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, tanpa bayang-bayang angan utopis. Jika memang Atlantis berada di Indonesia, di bawah Laut Jawa dan Selat Sundaland, seharusnya tempat itu sekarang ini tidak bisa dilewati kapal apalagi menjadi jalur dagang. Karena isyarat Plato dalam bukunya, dijelaskan bahwa setelah Atlantis ditenggelamkan, wilayah tersebut tidak bisa dilewati oleh siapapun dan kapanpun. Terima kasih sudah bergabung di channel Khazanah Ilmu Langit semua. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kisah, sejarah para nabi dan rasul, sahabat nabi, para wali, cagar budaya, destinasi wisata alam Nusantara lainnya. Akhirnya admin segera undur diri dari hadapan Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.